Video yang teman-teman lihat barusan tadi itu full dibuat oleh AI. Dan sekarang hasil generate video itu udah ngeri banget karena hasilnya udah realistis. Ini yang awam bakalan terkecoh teman-teman ya, karena nggak bakal bisa membedakan mana video yang dibuat oleh AI, mana yang enggak. Dan konten video yang seperti tadi itu lagi rame banget, bahkan lagi viral. Pertanyaannya, gimana cara bikinnya? Di video kali ini saya akan coba untuk kasih step by stepnya. Saya juga akan kasih tahu pakai tools apa dan berapa biayanya. Jadi langsung aja kita bahas ke videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya pengen bahas yang lagi rame di dunia perkontenan. Salah satunya konten yang dibuat oleh AI. Kenapa ini bisa dibilang rame? Karena konten AI ini ternyata bisa hasilin uang. Salah satunya harus dimonet dulu. Dimonet di mana bang? Di Facebook. Nah, jadi Facebook itu masih bisa menerima teman-teman ya konten yang dibuat oleh AI asalkan dicentang label pakai AI-nya gitu ya. Dan setelah saya coba untuk cek beberapa video yang dibuat oleh AI, ternyata ada beberapa video yang dimana hasil videonya itu di akhir video ada iklannya. Berarti ini bisa dimonet teman-teman ya. Nah, sebelum kita bahas teman-teman ya, mungkin kalian bertanya apakah bikin konten pakai AI ini itu kita harus berbayar? Jawabannya jelas, teman-teman ini harus berbayar, teman-teman ini harus beli kreditnya, harus beli tokennya juga. Karena nggak ada yang gratis sekarang pakai tools AI, semuanya berbayar. Nah, di sini sebagai perbandingannya kita akan coba tes dengan dua tools AI. Yang pertama Midjourney, yang keduanya pakai Pio 3 dan kalian bisa membedakan untuk hasilnya. Nah, ngomongin masalah biaya, Midjourney itu 530 ribuan teman-teman ya, itu per bulan. Nah, di sini kalian bisa bebas generate gambar dengan hasil yang cukup realistis dan di Midjourney juga udah bisa animasikan videonya. Artinya dari gambar ke video itu bisa sekarang di Midjourney. Dan untuk Pio 3 itu sekarang lagi ada promo 159.000 dapat 1000 kredit teman-teman ya. Dan setiap kali generate satu video Pio 3 pakai Flow kurang lebihnya keambil 20 kreditan ya. Kalian tinggal hitung aja dapat berapa video gitu. Nah, biar nggak lama videonya, kita langsung aja bahas step by stepnya teman-teman ya. Oke teman-teman, langkah yang pertama di sini kita masuk ke ChatGPT. Nah, untuk apa tujuannya kita masuk ke ChatGPT? Untuk bikin prompt-nya. Nah, ini buat teman-teman yang kesulitan bikin prompt, apalagi harus menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa masuk dulu ke ChatGPT. Tapi nggak ngasal ya. Maksudnya ngasal itu di sini kita contohnya minta ya, buatkan prompt untuk Pio 3. Nggak kayak gini teman-teman ya. Ini beda, tapi di sini kita harus setting dulu instruksinya. Gimana cara settingnya? Di sini kalian tinggal pergi aja ke bagian samping ini ya. Kalian pergi di bagian buka sidebar, terus di sini kalian tinggal klik yang bagian proyek baru. Kalian klik dan di sini kalian masukkan misalkan sebagai contoh CCTV Reels ya. Facebook kayak gini teman-teman ya, sebagai contoh kita buat proyeknya dan nanti akan masuk ke bagian tampilan seperti ini. Jadi agak sedikit berbeda teman-teman ya. Nah, di sini yang harus teman-teman setting adalah di bagian instruksinya. Ketika kita klik di sini kita harus masukkan. Nah, di sini ada kayak semacam tulisan misalnya respon dalam bahasa Spanyol dan lain-lain. Jadi di sini kita akan menginstruksikan ChatGPT sesuai dengan keinginan kita. Promptnya sudah saya siapin teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ya ini ada gambar. Untuk gambarnya seperti ini. Kalian tinggal copy aja dan kalian nanti tinggal sesuaikan aja ya. Dan satunya lagi di sini ada yang namanya Pio 3. Ini untuk video. Nanti ya kita bahas dulu satu persatu. Oke, untuk di bagian gambar dulu di sini teman-teman tinggal copy. Oh ya, untuk link dapetin prompt ini ada di deskripsi video ini ya. Kalian cek aja, ini gratis. Kita masuk ke bagian ChatGPT teman-teman dan di sini kita tinggal pastekan. Nah, di sini kita tinggal simpan aja. Langkah selanjutnya di sini kita tinggal ketik aja sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh di sini kita pengen penampakan ya. Misalkan itu penampakan terekam CCTV penguin lah teman-teman ya, penguin masuk ke dalam rumah. Nah, kayak gini. Di sini kita tinggal enter aja. Apa bedanya kita menggunakan ChatGPT biasa dengan yang pakai instruksi? Nah, kalau misalkan pakai instruksi, di sini kita itu bakal dapat struktur promptnya. Contohnya seperti ini, teman-teman ya. Dia akan menyesuaikan dan dia akan ngasih kayak semacamnya itu full prompt seperti ini ya. Jadi ini kita tinggal copy aja dan kita juga bukan cuma dapat satu prompt doang, melainkan dapat 2 sampai 3 prompt. Contohnya seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini lebih gampang dan lebih fleksibel
fleksibel lah, gak ngabisin waktu intinya. Nah, sebagai contoh di sini kita akan coba dulu teman-teman ya, kita copy yang ini ya. Untuk prompt yang pertama kita copy seperti ini, kita ambil sampai yang blur ini ya. Nah, di sini si prompt ini itu bukan di generate di DALL-E ataupun bukan di generate di ChatGPT, melainkan harus di generate-nya itu di Midjourney. Karena kan tadi di awal kita bahasnya pakai tools Midjourney dengan Pio 3. Oke, kita langsung aja masuk ke Midjourney-nya. Oke, teman-teman, kurang lebih nanti tampilan dari si Midjourney-nya seperti ini ya. Di sini yang harus kalian lakukan, kalian tinggal klik aja login. Oke, dan di sini kita tinggal tunggu sampai masuk ke halaman dashboard-nya. So, oke, teman-teman, kita udah masuk ke bagian tampilan dari Midjourney-nya. Di sini kita tinggal masukkan aja prompt-nya, teman-teman ya, seperti ini sebagai contoh. Dan di sini kita bisa atur untuk ukurannya. Nah, di sini kita buat aja landscape ataupun kita bisa buat yang portrait juga, teman-teman ya. Portrait di sini kita tinggal atur aja 9:16 juga bisa, tapi yang lebih bagus itu landscape ya. Nah, kita atur seperti ini. Untuk stylenya di sini kita ambil yang 250-an. Kalau misalkan udah seperti ini, kita langsung aja klik kirimkan, dan di sini kita tinggal klik yang bagian create. Di sini kita tinggal tunggu hasilnya. Oke, untuk gambarnya ini udah berhasil dibuat. Jadi Midjourney ini bisa membuat 4 gambar sekaligus, teman-teman ya. Dan kurang lebih ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua, ini gambar yang ketiga, dan ini gambar yang keempat. Menurut saya yang paling bagus itu gambar yang ketiga. Nah, ini soalnya hampir sama gitu ya. Nah, di sini kita bisa gerakan si penguin ini dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa langsung visualisasikan menggunakan Midjourney. Caranya gimana? Di sini kita bisa langsung aja klik yang bagian ini, teman-teman ya, yang bagian auto hig motion, ataupun kalian bisa kasih prompt sendiri. Yang keduanya, di sini kita bisa langsung upload ke Kling AI. Saya akan coba untuk kasih step by stepnya. Kita langsung aja klik yang ini, teman-teman ya, hig motion. Oke, di sini lagi dibuatin ya 4 kayak contohnya itu visual video gitu, teman-teman ya, ataupun gerakan video gitu. Yang keduanya, di sini kita bisa download gambarnya. Oke, di sini kita udah download, teman-teman ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Untuk gambarnya udah di-download. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke bagian ChatGPT. Terus di sini kita upload aja gambarnya, teman-teman. Nah, terus di bagian sini kita tinggal minta aja motion prompt. Sebagai contoh, saya akan coba untuk masukkan prompt seperti ini. Oke, kurang lebih untuk promptnya seperti ini. Kita langsung aja enter, teman-teman ya, dan kita tinggal tunggu. Nah, untuk promptnya seperti ini ya, kita langsung aja copy, teman-teman ya, dan di sini kita tinggal masuk ke Kling AI-nya. Oke, di sini kita udah masuk ke bagian Kling AI, teman-teman ya. Di sini kita langsung aja klik yang bagian video ini, dan di sini kalian tinggal pilih aja. Oh iya, ini untuk Kling AI kalian harus top up lagi ya. Jadi disesuaikan aja. Kalau misalkan kalian pengen generate teks ke gambar, terus gambarnya ke video ya, kalian bisa gunakan pool dari Midjourney. Tapi kalau misalkan pengen ada efek suaranya, ini kalian bisa menggunakan Kling AI. Di sini kita langsung aja upload gambarnya. Lalu di sini kita akan coba untuk paste si promptnya. Kurang lebih seperti ini. Dan di sini kita tinggal atur aja. Ini terlalu mahal, teman-teman ya. Kita akan ambil yang ini aja. Soalnya ini 20 token ya, lumayan. Dan di sini kita tinggal klik generate, dan di sini lagi diproses, teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti ini, dan kita tinggal tunggu aja hasilnya. Nah, sambil nunggu kita akan coba untuk cek dulu hasil dari Midjourney, teman-teman ya. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, kita akan coba untuk lihat nih ya, untuk gerakannya. Oke, ini untuk hasil dari Midjourney, teman-teman ya. Yang pertama seperti ini ya, yang kedua seperti ini, yang ketiganya seperti ini, dan yang keempatnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri dari hasil motion ataupun gerakan yang dibuat oleh Midjourney-nya. Dan sekarang kita akan coba untuk lihat hasil dari Kling AI-nya. Oke, untuk hasil Kling AI kita langsung aja cek. Oke, seperti ini. Nah, perbedaannya adalah kalau misalkan teman-teman lihat dari Midjourney ini masih glitch, dan ini tuh nggak ada suara sama sekali. Tapi dari Kling AI, nih kalian bisa dengerin ya. Oke, suaranya ada, teman-teman ya, dan untuk gerakannya juga itu tidak nge-glitch ya, bagus lah untuk hasilnya. Jadi di sini kalian tinggal sesuaikan aja, mau pakai Midjourney ke Kling AI ataupun mau pakai Midjourney doang juga ya, terserah. Kalau misalkan pengen pakai Midjourney dengan Kling AI, udah otomatis kita harus nambah biaya lagi. Dan seperti itulah step by stepnya kalau misalkan kita menggunakan Midjourney. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tahap yang kedua. Bagaimana caranya kita bikin konsep seperti ini tapi menggunakan Pio 3. Oke, untuk konsep pakai Pio 3 itu hampir sama persis dengan cara yang pertama. Jadi di sini silakan teman-teman buat dulu yang namanya project baru ya. Pergi ke bagian sidebar, buat di bagian project baru. Misalkan di sini Pio 3 style CCTV infrared.
kayak gini ya, sebagai contoh di sini kita buat proyek, dan setelah kita buat proyeknya teman-teman ya, di sini kita tambahkan instruksinya. Di bagian instruksi ini kita masukkan teman-teman ya, di sini kita udah siapkan untuk hasilnya. Nah, sebagai contoh yang ini, kita klik yang bagian PO3, ini kalian tinggal sesuaikan aja ya untuk kata-katanya, tapi ini yang sering saya buat gitu ya, ataupun yang sering saya bikin pakai struktur seperti ini. Ini kita tinggal copy aja semuanya. Terus di sini kita tinggal masuk aja langsung ke ChatGPT yang tadi, kita simpan teman-teman ya. Dan di sini kita cukup buat aja sebuah perintah. Sebagai contoh di sini saya akan buat lagi hampir sama persis, penampakan penguin mau masuk ke dalam rumah. Nah, kayak gini teman-teman ya. Ataupun tambahkan di sini ya, penampakan terekam CCTV. Nah, kayak gini, ini kita tinggal enter, dan sama nanti bakal dikasih struktur prompt-nya. Dan kurang lebih untuk struktur prompt-nya itu seperti ini ya, tuh bisa kalian lihat sendiri, ini cukup detail banget ya, dari mulai prompt name-nya, key element-nya, di sini juga ada negatif prompt-nya biar tidak glitch teman-temannya, dan kurang lebihnya seperti ini. Dan di sini kita akan langsung aja ambil teman-teman ya, salah satunya mungkin kita akan coba untuk ambil yang atas dulu ya, yang ini kita copy aja. Soalnya biasanya direkomendasikan 3 sih kalau nggak salah, tuh ya, ini yang duanya masih dibuat. Oke, untuk bikin videonya pakai PO3 itu ada 2 cara. Yang pertama kita bisa langsung ke Gemini, dan satunya lagi kita bisa langsung ke Flow. Nah, tapi di sini Gemini saya itu udah habis tokennya, di resetnya itu besok teman-teman ya. Jadi di sini kita gunakan aja Flow, sama aja sih sebetulnya ya, nggak ada bedanya. Oke, di sini silakan teman-teman masuk ke bagian Flow. Untuk websitenya itu seperti ini, atau kalian tinggal cari aja deh seperti ini ya, tuh. Oke, nanti bakalan muncul, kalian tinggal klik aja namanya Google Labs. Setelah itu di sini kalian tinggal klik yang bagian create, dan nanti bakalan muncul seperti ini. Nah, token saya itu segini lagi teman-teman ya, 620 token lagi. Dan di sini kita tinggal klik aja buat project baru. Nah, di sini kita tinggal kirim aja untuk prompt-nya. Kalian tinggal sesuaikan aja di bagian sini ya. Ini tuh ada 2 output. Yang pertama kalian pengen outputnya berapa. Kalau misalkan 2 berarti nanti bakal habisnya itu 40 kredit. Jadi kita ambil yang hemat aja, kita ambil yang 1. Untuk modelnya di sini kalian bisa pilih ya. Yang PO3 pas beta audio ini 20 koin, sedangkan yang quality ini 100 koinan. Jadi kita ambil yang 20 koin aja teman-teman ya. Dan di sini kita tinggal kirimkan. Setelah itu kita tinggal tunggu hasilnya. Oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita akan coba untuk lihat dulu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya, selama 8 detik. Dan untuk hasil dari 2 prompt yang belum kita generate itu kurang lebih seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri. Dan itu hasil dari PO3. Kelebihannya apa? Kalau misalkan kita menggunakan PO3, itu yang pertama udah pasti ya suaranya sinkron teman-teman ya, dan untuk hasilnya realistis ya, meskipun ada glitch-nya juga karena ini masih beta lah, mungkin ya belum sepenuhnya natural gitu ya. Terus di sini kekurangannya mungkin kita harus habisin token, maksudnya tokennya bakal cepat habis teman-teman ya, bukan habisin token, dan untuk biayanya cukup lumayan mahal juga. Ya buat teman-teman mungkin yang pengen fokus secara penuh, itu kalian bisa beli token dengan harga 1.900.000, itu dapat 12.000 token. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, cara bikin yang lagi rame ya, seperti di Facebook ataupun di Reels. Dan di sini kalian tinggal atur-atur aja, misalkan kayak contohnya ngacungin jempol ya, itu ada tuh ya videonya, dan kalian bisa lihat aja di Instagram saya itu udah di post. Terus bagaimana bang cara postnya? Gampang banget untuk cara postnya. Di sini kalian tinggal download aja untuk videonya ya, di bagian sini ada tombol download. Setelah di download teman-teman tinggal masuk aja ke Pensbag, setelah itu tinggal diupload, terus masukin kayak contohnya caption, dan jangan lupa di sini teman-teman untuk centang labelnya. Setelah itu mau diposting langsung ataupun dijadwalkan langsung juga bisa, itu terserah teman-teman aja. Dan kurang lebih seperti itu untuk tutorialnya. Gimana? Gampang kan? Dan kira-kira di sini teman-teman mau pilih cara yang mana? Apakah mau pilih cara kayak semacam generate dulu gambar, setelah itu kita tinggal lempar ke Kling AI, udah jadi videonya dan cukup realistis, atau bisa langsung pakai PO3? Kalian bisa tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Yang jelas tutorialnya udah saya sampaikan, dan semoga ini bisa berguna. Itu saja mungkin teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.